Itu gambar orang Minang atau keturunan orang Minang yang paling mahal mungkin di dunia. Dan melakukan redenominasi dalam pikirannya sendiri. Ungkapan Minang, dak bapiti sarimi halah juo. Assalamualaikum saudara, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang lain. Pitih, uang, fulus, duit, hepeng. Oi tuan titidet kamakini dan cari. Pertanyaannya adalah, apakah Minangkabau punya uang? Uang adalah alat tukar untuk berbelanja. Setelah dulu nenek moyang itu berbelanja dengan cara barter. Kalau Anda mau minum kopi, ganti dengan 3 butir telur misalnya. Itu barter. Sesudah barter, kemudian ada yang berpikir menggunakan sesuatu sebagai alat tukar. Alat tukar itu semula hanya barang-barang berharga yang akan bertahan. Tentu saja yang paling terkenal itu emas. Karena itu barang berharga yang sulit dan harganya bertahan. Kemudian perak, kemudian timah. Nah, kenapa emas, perak, dan timah? Karena itu logam mulia yang sulit berkarat, atau malah tidak berkarat sama sekali. Emas itu tidak berkarat, tidak berubah dia. Itu alat tukar semula. Kemudian logam-logam itu dibuat berbentuk benda yang permanen dengan ukuran-ukuran tertentu. Sampai menjadi benda bulat, ada yang petak. Nah, seperti ini nih. Ini adalah uang-uang masa lalu dari emas. Apakah orang Minangkabau menggunakan uang? Oh ya, jelas, pasti. Karena orang Minangkabau itu sudah berdagang sejak lama dan sudah merantau sejak lama. Tapi apakah orang Minangkabau pernah punya uang sendiri? Pernah mencetak uang sendiri? Adakah Minangkabau di dalam uang-uang yang beredar di dunia? Kita akan coba ulas satu persatu, dan kita akan melihat nanti bagaimana posisi Minangkabau sebenarnya dalam peruangan atau keuangan dunia ini. Yang jelas, Minangkabau itu dulunya sangat terkenal daerah penghasil emas, Swarna Dwipa. Saudara, ada sebuah museum uang di Sumatera Utara. Di museum itu dikoleksi berbagai uang-uang masa lalu, alat tukar masa lalu, koin-koin, ya terutama koin-koin, dan uang-uang kertas. Ternyata saudara, Sumatera ini adalah tempat di mana banyak sekali kerajaan dan daerah yang mencetak uang. Benar saudara. Di museum itu ada uang-uang dari berbagai kesultanan yang ada di Sumatera dan di Asia Tenggara umumnya. Di Pulau Sumatera ini, kerajaan yang paling duluan atau yang pertama sekali mencetak uang itu adalah Samudra Pasai. Sultannya Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1297 Masehi sampai 1326. Dia sudah cetak uang emas, namanya dirham. Dirham Sultan Pasai, ini dia gambarnya. Tahun 1297 sudah ada dirham emas, uang dari Samudra Pasai. Artinya saudara, mereka sudah punya alat tukar tahun 1297 untuk perdagangan internasional, karena emas itu berlaku di mana saja. Jadi Kesultanan Samudra Pasai dilanjutkan dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Itu setiap sultannya mencetak dirham. Tahun 1297 ada dirham dari Muhammad Malik Az-Zahir.
Tahun 1338 ada dirham selanjutnya dari Sultan Zainal Abidin. Tahun 1607 ada dirham dari Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda itu masanya Syekh Syiah Kuala, Syekh Abdul Rauf Singkil, gurunya Syekh Burhanuddin. Jadi Sultan Iskandar Muda itu sudah punya dirham tahun 1600, dirham emas, dan beredar di berbagai negara sampai ke Turki. Sudah internasional dia. Dan itu tidak bisa kita ingkari. Dirhamnya masih ada, tahunnya masih ada di Museum Uang di Sumatera Utara. Kesultanan Delhi juga begitu. Mereka cetak dirham. Kesultanan Batubara, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Palembang paling banyak. Bukan Sriwijaya ya. Kesultanan Palembang, masa Sultan Mahmud Badarudin yang sudah jadi pahlawan nasional itu, tahun 1767 sudah mencetak koin juga. Banyak sekali koinnya dan sekarang masih banyak gitu beredar, diperjualbelikan. Warisan Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang. Artinya kalau dikatakan Sriwijaya menguasai Asia Tenggara, ternyata keuangan Kesultanan Palembang menguasai lebih banyak dari itu. Karena uang-uang yang dicetak oleh Sultan Mahmud Badarudin itu beredar di mana-mana. Sekarang bahkan dilelang di berbagai situs online. Silakan dicari. Artinya sangat mengerti tentang moneter nampaknya Sultan satu ini. Memang uang bisa bikin orang senang tiada kepala. Jadi saudara, di Pulau Sumatera saja sejak Kesultanan Samudra Pasai ada 7 sekurangnya kerajaan atau kesultanan yang mencetak uang, mencetak pitis istilahnya. Samudra Pasai sejak tahun 1297, akhir abad ke-13. Ada Aceh Darussalam, ada Kesultanan Delhi, ada Kesultanan Batubara yang usianya tidak begitu panjang tapi punya cetakan uang. Ada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ada Kesultanan Palembang yang punya banyak sekali peninggalan. Bahkan Kesultanan Jambi punya gobok. Dia pakai nama uang seperti zaman Majapahit. Kalau kita menyeberang ke Semenanjung, itu hampir semua kerajaan-kerajaan yang mungkin kecil tetapi punya peninggalan uang mereka. Bahkan dari Kesultanan Patani dari Thailand Selatan. Ya, kerajaan yang tidak begitu besar barangkali. Ada koin dari Kesultanan Kedah. Ada koin dari Kesultanan Selangor. Di Semenanjung itu ada sekitar 5. Termasuk koin dari Kerajaan Melaka. Artinya di Semenanjung Malaysia itu semua kerajaan-kerajaan itu mencetak uang sejak tahun 1500-an. Saudara, kalau di Jawa tidak heran lagi, sejak zaman Majapahit sudah ada koin, tapi lebih tua Samudra Pasai daripada Majapahit. Majapahit punya gobok itu abad ke-14. Samudra Pasai mencetak tahun 1297. Artinya, uang-uang yang beredar di Asia Tenggara pada milenium terakhir 1200 sampai tahun 2000 ini adalah uang-uang dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Pertanyaannya, kenapa tidak ada uang dari Minangkabau? Apakah tidak ada kerajaan di Minangkabau? Oh, katanya banyak. Tapi tampaknya tidak ada
yang berpikir untuk mencetak koin. Barangkali ada masalah-masalah yang tidak bisa kita jawab. Tapi itu pertanyaan besar. Kalau Minangkabau yang begini besar dan banyak pedagangnya, dan ada kerajaan-kerajaan, kenapa tidak punya uang? Cari-cari baulian tapi ndak masuk. Oh, sebentar saudara. Sebenarnya Minangkabau ada dalam uang. Kita pindah channel. Kita bicara tentang kalau di Minangkabau tidak ada uang yang diproduksi, tapi Minangkabau ada dalam uang-uang yang diproduksi. Yang pertama, gambar-gambar tentang Minangkabau ada di berbagai mata uang. Bukan hanya mata uang Indonesia. Tokoh Minangkabau atau tokoh yang berasal dari Minangkabau yang kemudian diklaim sebagai keturunan Minangkabau, apakah mereka setuju atau tidak jadi masalah, tapi jelas mereka keturunan Minangkabau, kira-kira klaimnya begitu. Ada di mata uang sekurangnya 4 negara. Ada tokoh-tokoh yang berdarah Minangkabau pada mata uang yang berharga. Saudara, Tongko Imam Bonjol sudah 2 kali masuk mata uang Republik Indonesia. Yang pertama, mata uang Republik Indonesia daerah 10 rupiah yang dicetak tahun 1947. Ini gambarnya. Dan kemudian ada dalam uang 5.000 rupiah 2 kali. Kalau Bung Hatta cuma 1 kali bersama dengan Soekarno di uang 100.000 rupiah. Kalau Soekarno ada puluhan gambarnya di berbagai mata uang. Kalau Hatta hanya sekali itu di uang 100.000 rupiah periode terakhir. Jadi ada Tongko Imam Bonjol, ada Muhammad Hatta. Karena rupiah saudara jadi pecah. Nah, yang nilainya lebih tinggi tentu di Singapura dan di Malaysia. Di Malaysia itu Tunku Abdul Rahman itu juga diklaim sebagai keturunan orang Minangkabau. Ada di uang 50 ringgit. 50 ringgit Malaysia sekarang ya sekitar 150.000 rupiah harganya. Lebih mahal daripada uangnya Bung Hatta 100.000. Satu lagi yang memang keturunan orang Minangkabau, pendiri Singapura, Tun Yusuf Ishak, $50 Singapura, wajahnya terpajang di sana. Satu lagi yang dikatakan keturunan orang Minangkabau, Sultan Hasan Al-Bolkiah di Brunei Darussalam, wajahnya terpajang di hampir seluruh dolar Brunei yang sekarang harganya sudah lebih 10.000 rupiah 1 dolar Brunei. Jadi kalau terpajang di uang 50 dolar Brunei saja, satu gambar Sultan Hasan Al-Bolkiah itu harganya 500.000 rupiah. Itu gambar orang Minang atau keturunan orang Minang yang paling mahal mungkin di dunia. Kayo-kayolah surang alun tentu denai meminta. Kita sudah bicara tentang pitih, hepeng, duit, ulus, tobang. Tapi kita belum bicarakan dari mana itu kata. Oke, satu persatu. Duit itu ternyata dari bahasa Belanda, sebuah kepingan kecil. Juga dipakai dalam bahasa Jerman. Tulisannya Deut, tapi orang Jerman itu kan membalikkan EU itu dibaca OI, Doit. Jadi Jerman dan Belanda yang mengajarkan kata duit. Kemudian uang. Uang itu ditengarai dari bahasa Cina. Ada salah seorang menteri kerajaan Cina yang bernama Wang. Kepeng juga, hepeng. Itu dari
bahasa Cina. Tapi ada yang mengatakan kepeng itu dari keping. Jadi kalau koin-koin Palembang itu dikatakan keping, kepeng. Ada pitis. Nah, pitis itu ternyata dipakai di banyak kerajaan. Bahkan masih ada bank pitis di sebuah kerajaan di Malaysia. Ini Anda lihat. Orang Minang kan tidak bisa pakai is di belakangnya. Maka dikatakan pitih. Ya, kata pitih itu menjadi khas Minang. Padahal itu asal katanya pitis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada kata pitis. Oke. Ukuran pitis. Itu yang paling kecil itu pitis garis. Nanti kita lihat berapa kecil ukurannya. Kemudian yang paling kecil yang dikenal di banyak tempat itu setengah sen. Di Minang dikatakan itu sarimi. Jadi kalau ada ungkapan Minang, dak bapiti sarimi halah juo, artinya dia tidak punya uang walaupun setengah sen. Nah itu sama dengan ungkapan di Jawa atau di Betawi, tidak punya uang sepeser pun. Jadi sepeser itu ternyata setengah sen. Jadi ada setengah sen, ada 1 sen. Sen itu ternyata kemudian merujuk kepada guldennya Belanda atau guldennya VOC. 1 sen itu 1/100 gulden. Bahkan ditulis 1/100 G. Kemudian ada 2,5 sen. Nah ini yang paling terkenal ini. 2,5 sen itu sebenggol, sabengo. Itu dicetak terus oleh pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1945 masih ada bengo itu. Lambangnya mahkota kerajaan Belanda. 2,5 sen. Itu sebenggol. Kemudian ada 5 sen. Dalam bahasa Minang disebut sapia. Sapia itu 5 sen. Kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 ketip. Kemudian 10 sen atau 1 kelip. Nah, 1 kelip bahasa Indonesia itu di bahasa Minang sabilih. Jadi sarimi setengah sen, 1 sen, sabengo 2,5 sen, sapia 5 sen, sabilih 10 sen. Sesudah 10 sen ada 25 sen, setali. Setalen bahasa Jawanya, bahasa Indonesia setali. Ada ungkapan setali 3 uang, nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Setali itu 25 sen, kemudian sesuku 50 sen. Nah, kemudian cek piah. Sesuku 50 sen, cek piah itu 1 rupiah. Sandarannya sebenarnya 1 gulden, tapi rupiah juga memakai sen kemudian. Di atas 1 rupiah ada seringgit, 2,5 rupiah. Kalau di Malaysia, ringgit itu artinya 1 dolar Malaysia. Tapi ringgit dalam bahasa Minang, saringgi itu adalah 2,5 rupiah. Kalau ringgi ameh lain lagi, nanti kita bicarakan di tempat lain. Itu ukuran uang orang Minang. Ada satu hal menarik, saudara. Ungkapan sarimi, ungkapan sapia, sabilih, satali, sasuku, saringgi, itu dipakai oleh orang Minang sebahagian sampai sekarang. Ada redenominasi dalam pikiran orang Minang terhadap uang yang beredar. Maksudnya begini. Walaupun dalam uang yang beredar sekarang itu tertulis 100.000 rupiah, orang Minang menyebutnya cek piah itu. Cek piah, 100.000 rupiah dikatakan cek piah. Itu redenominasi dalam pikiran orang Minang. 100.000 rupiah gambar Soekarno-Hatta itu dikatakan cek piah. Kalau 250.000 itu dikatakan seringgi. 50.000 dikatakan sasuku.
redenominasi ini sudah terjadi juga zaman Orde Baru dulu, ketika uang itu masih cukup berharga. 100 rupiah dikatakan cepiah waktu itu. 50 rupiah dikatakan sasuku. Dulu ada uang 25 rupiah dikatakan setali. Jadi angkanya sudah rupiah, tapi dalam pikiran orang Minang dikatakan itu setali. Sekarang 25.000 itu belum dikatakan setali, jarang orang menyebutnya. Tapi kalau 50.000 kan banyak yang mengatakan itu sesuku. 100.000 banyak yang mengatakan cepiah. Belajarlah Anda di pasar-pasar orang Minang di seluruh nagari ini Minangkabau. Orang enak saja mengatakan 100.000 itu cepiah. Kalau beli daging ke sekilo, cepiah. Cepiah 2 bilih. Cepiah 2 bilih itu 120.000 rupiah. Oke, saudara. Itu pembicaraan kita. Orang Minang mungkin tidak pernah punya uang sendiri, tapi orang Minang punya konsep tentang uang, bahkan melakukan redenominasi dalam pikirannya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa dalam topik lain yang mungkin lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.